Semangat. PSSI sedang mengupayakan untuk menambah. Disebut-sebut belakangan ini bahwa akan ada penambahan pemain diaspora. Jadi ada 2 pemain naturalisasi sedang dibidik. Tetapi 1 di antaranya, teman-teman, sedang diproses. Ini yang menguntungkan bagi pelatih John Herdman untuk mengumpulkan pemain dan tampil di Piala AFF. Yang sengaja disimpan akan dimunculkan untuk kemudian dinaturalisasi dan diambil. Saya pikir ini Dinsan Berghen adalah pemain yang sedang mungkin berproses. TC Bali meledak. 23 nama bikin Asia heboh. Lampu hijau buat Pascal Struijk Dinsan Berghen. Sinyal kejutan timnas makin gila. Gak ada yang nyangka, suasana TC Bali tiba-tiba jadi bahan omongan di mana-mana. 23 nama yang muncul bikin para fans sibuk nebak susunan kekuatan baru. Sementara kabar soal Pascal Struijk dan Dinsan Berghen yang disebut-sebut sudah dapat lampu hijau langsung bikin media sosial meledak. Kalau semua ini benar terjadi, peta persaingan Asia bisa berubah total. Gimana menurut kalian, Garuda fans? Kalau memang masih ada satu kejutan besar yang belum diumumkan, siapa pemain diaspora yang paling kalian ingin lihat memakai jersey merah putih? Tulis nama pilihan kalian di kolom komentar beserta alasannya. Jangan lupa like kalau kalian percaya masa depan timnas Indonesia bakal semakin mengerikan, share ke semua teman pecinta Garuda biar diskusinya makin panas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan setiap update, analisis, serta cerita terbaru seputar timnas Indonesia. Siapa tahu di video berikutnya, kejutan yang selama ini cuma jadi bahan spekulasi akhirnya benar-benar terungkap. Satu nama bisa mengubah segalanya, dan kalian tidak mau jadi orang terakhir yang mengetahuinya. TC Bali benar-benar terasa kayak medan perang sebelum pertempuran besar dimulai. Setiap latihan selalu dipenuhi rasa penasaran, setiap daftar pemain langsung jadi bahan debat tanpa henti, dan 23 nama yang masuk pembicaraan seolah menjadi simbol kalau skuad impian mulai dibentuk sedikit demi sedikit. Di dunia fiksi ini, para pendukung dari berbagai negara Asia sampai ikut mengamati perkembangan yang terjadi, karena mereka merasa timnas Indonesia sedang menyusun kekuatan yang berbeda dari sebelumnya. Belum selesai pembahasan soal komposisi pemain, muncul lagi kabar yang bikin suasana makin panas. Pascal Struijk dan Dinsan Berghen dikisahkan sudah mendapat lampu hijau untuk melangkah ke proses berikutnya. Kabar itu langsung menyebar begitu cepat hingga lini masa dipenuhi komentar, spekulasi, dan prediksi. Ada yang sudah membayangkan lini belakang bakal jauh lebih kokoh. Ada juga yang yakin kedatangan pemain baru bisa membawa warna permainan yang lebih modern dan berani. Semua orang sibuk menyusun prediksi 11 pemain terbaik, menghitung kekuatan lawan, sampai membayangkan bagaimana reaksi negara-negara Asia kalau skuad ini benar-benar terbentuk. Di sisi lain, suasana TC digambarkan semakin kompetitif karena setiap pemain sadar tidak ada tempat yang aman. Semua harus tampil habis-habisan demi mengamankan posisi. Persaingan saat itu justru membuat kualitas permainan terus meningkat dan semangat tim terasa semakin membara. Para fans dalam cerita ini pun semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan. Meskipun semuanya masih sebatas alur fiksi dan imajinasi, antusiasme yang muncul seolah membuat setiap hari terasa seperti hari pertandingan final. Kini tinggal satu pertanyaan yang terus bergema di kalangan pendukung. Jika semua skenario ini benar-benar menjadi kenyataan, apakah inilah awal kebangkitan timnas Indonesia yang akan membuat seluruh Asia mulai memasang kewaspadaan? Elum juga rasa penasaran itu mereda, suasana dalam cerita justru makin sulit ditebak. Setiap sesi latihan digambarkan berjalan dengan intensitas tinggi, seolah tidak ada satu pemain pun yang mau kehilangan kesempatan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dari pinggir lapangan para pendukung terus mencoba membaca setiap gerakan, setiap kombinasi permainan, bahkan setiap pergantian pemain yang dilakukan pelatih langsung berubah menjadi bahan diskusi panjang di media sosial. Ada yang yakin ini pertanda akan lahir formasi baru yang lebih agresif. Ada juga yang percaya semua itu hanyalah strategi untuk mengelabui calon lawan. Justru karena penuh teka-teki, cerita ini terasa semakin seru untuk diikuti. Di tengah ramainya pembahasan itu, nama Pascal Struijk dan Dinsan Berghen terus bergema kemana-mana. Dalam alur ini, kabar soal lampu hijau yang mereka terima membuat semangat para pendukung langsung melonjak. Banyak yang mulai membayangkan bagaimana wajah baru skuad ketika kekuatan pemain yang sudah ada dipadukan dengan kualitas mereka. Obrolan di berbagai komunitas penggemar seakan tidak pernah berhenti. Ada yang mulai menyusun prediksi susunan pemain, ada yang menghitung kekuatan lini belakang, ada pula yang membayangkan lini depan bakal jauh lebih tajam. Semua orang punya teori sendiri. Semua merasa memiliki gambaran paling tepat tentang seperti apa timnas impian itu nantinya. Yang membuat cerita ini semakin panas adalah reaksi dari para pendukung negara lain di Asia. Dalam ini, mereka mulai melirik perkembangan yang terjadi dengan rasa penasaran sekaligus waspada.
Ada yang menganggap Indonesia sedang membangun kekuatan baru yang tidak boleh diremehkan, sementara yang lain masih meragukan apakah semua rencana besar itu benar-benar bisa berjalan sesuai harapan. Perdebatan pun semakin ramai. Setiap muncul kabar baru, setiap latihan yang dikabarkan berlangsung tertutup, setiap foto yang beredar, semuanya langsung dianalisis seolah menjadi petunjuk penting menuju kejutan besar berikutnya. Sementara itu, para pemain dalam cerita digambarkan tetap fokus menjalani latihan tanpa terlalu memikirkan hiruk-pikuk yang berkembang di luar lapangan. Mereka sadar bahwa satu-satunya cara membungkam keraguan adalah lewat performa. Latihan fisik dijalani tanpa mengendur, simulasi pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi, dan setiap duel antar pemain berlangsung sengit. Tidak ada yang ingin terlihat biasa-biasa saja. Semua ingin membuktikan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Atmosfer persaingan yang ketat justru membuat kualitas permainan terus meningkat dan rasa percaya diri seluruh tim perlahan tumbuh semakin besar. Semakin hari, cerita ini menggambarkan suasana yang semakin sulit diprediksi. Banyak yang percaya masih ada kejutan lain yang belum dibuka ke publik. Ada yang berspekulasi daftar pemain bisa berubah sampai detik terakhir, ada yang yakin bakal muncul wajah baru yang selama ini tidak pernah diperhitungkan. Semua kemungkinan masih terbuka lebar. Itulah yang membuat para penggemar terus mengikuti setiap perkembangan dengan penuh rasa penasaran, karena mereka merasa setiap hari bisa menghadirkan kabar yang benar-benar mengubah arah cerita. Pada akhirnya, semua rangkaian peristiwa dalam kisah mengarah pada satu harapan besar. Jika seluruh potongan puzzle berhasil disatukan, jika para pemain mampu menunjukkan permainan terbaik, dan jika semua rencana berjalan mulus, maka bukan tidak mungkin lahir sebuah tim yang mampu memberikan kejutan besar di panggung Asia. Para pendukung pun terus menanti dengan penuh semangat, membayangkan momen ketika peluit pertama dibunyikan dan seluruh kerja keras selama TC akhirnya diuji di atas lapangan. Sampai saat itu tiba, satu hal yang pasti, cerita tentang TC Bali akan terus menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah dan seolah belum cukup membuat suasana memanas. Cerita ini kembali menghadirkan babak yang benar-benar bikin para pendukung tidak bisa diam. Dalam hitungan jam, semua lini masa dipenuhi potongan video latihan, foto-foto dari pinggir lapangan, sampai berbagai teori yang bermunculan tanpa henti. Satu unggahan memancing ribuan komentar, satu foto sederhana langsung diartikan sebagai kode besar. Bahkan gerakan kecil para pemain saat latihan pun berubah menjadi bahan analisis yang panjang. Di dunia fiksi ini, semua orang merasa sedang menyaksikan proses lahirnya sebuah kekuatan baru. Tidak ada yang ingin ketinggalan cerita, tidak ada yang mau terlambat mendapatkan kabar terbaru, karena setiap menit seolah menghadirkan kejutan yang lebih besar dari sebelumnya. Nama Pascal Struijk dan Dean Zandbergen masih menjadi pusat perhatian. Dalam kisah ini, isu bahwa proses mereka mulai bergerak ke tahap berikutnya membuat optimisme para pendukung benar-benar melambung tinggi. Mereka mulai membayangkan bagaimana jadinya jika pengalaman bermain di level tinggi dipadukan dengan semangat juang para pemain yang sudah lebih dulu menjadi tulang punggung tim. Banyak yang mengatakan inilah potongan terakhir dari puzzle yang selama ini dinantikan. Ada yang membayangkan lini pertahanan bakal jauh lebih tenang menghadapi tekanan, ada pula yang yakin permainan dari belakang akan menjadi lebih rapi, lebih berani, dan lebih sulit ditebak. Semua prediksi itu terus berputar tanpa henti, membuat suasana terasa seperti hitung mundur menuju sebuah pengumuman besar. Di sisi lain, persaingan dalam TC digambarkan semakin menggila. Tidak ada lagi istilah pemain inti atau pemain cadangan yang benar-benar aman. Setiap latihan menjadi ajang pembuktian. Setiap sentuhan bola dinilai. Setiap duel 1 lawan 1 berlangsung keras. Setiap umpan harus akurat. Setiap penyelesaian akhir harus sempurna. Dalam cerita ini, semua pemain sadar bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat peluang mereka menghilang, sementara satu penampilan luar biasa bisa mengubah masa depan. Itulah sebabnya intensitas latihan terus meningkat dari hari ke hari. Keringat mengalir tanpa henti, semangat tidak pernah padam, dan semua orang berjuang demi satu tujuan yang sama, yaitu mendapatkan kepercayaan saat hari pertandingan akhirnya tiba. Yang membuat cerita semakin panas adalah munculnya berbagai spekulasi baru dari para pendukung. Ada yang percaya pelatih sengaja menyimpan strategi utama agar tidak mudah dibaca lawan. Ada yang meyakini beberapa pemain dimainkan di posisi yang berbeda hanya untuk menguji fleksibilitas tim. Bahkan ada pula yang beranggapan semua informasi yang beredar hanyalah sebagian kecil dari rencana besar yang masih dirahasiakan. Benar atau tidak, semua dugaan itu justru membuat rasa penasaran semakin membuncah. Tidak ada yang bisa memastikan arah cerita berikutnya, dan itulah yang membuat antusiasme terus membesar. Dalam dunia fiksi ini, gaung TC Bali bahkan digambarkan mulai terdengar hingga ke berbagai penjuru Asia. Para pendukung tim-tim rival mulai ikut memperhatikan perkembangan yang terjadi. Mereka saling bertukar pendapat, menyusun analisis, hingga mencoba menebak seberapa besar perubahan yang mungkin akan terjadi jika seluruh rencana benar-benar berjalan sesuai harapan. Sebagian menganggap ini hanya euforia yang berlebihan, sementara sebagian lain memilih untuk tidak meremehkan potensi kejutan yang bisa muncul kapan saja.
Perdebatan berlangsung tanpa akhir, membuat nama Indonesia terus muncul dalam berbagai pembahasan sepak bola di kawasan. Namun justru di tengah riuhnya semua spekulasi itu, para pemain dalam cerita memilih tetap fokus. Mereka digambarkan menutup telinga dari semua hiruk-pikuk di luar lapangan. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana meningkatkan kecepatan, memperkuat kerjasama, mempertajam penyelesaian akhir, serta menjaga konsistensi sepanjang latihan. Mereka sadar bahwa ekspektasi besar hanya akan menjadi cerita kosong jika tidak dibuktikan dengan kerja keras. Karena itulah setiap sesi latihan dijalani dengan keseriusan penuh, seolah setiap hari adalah final yang menentukan masa depan mereka. Semakin mendekati akhir pemusatan latihan, atmosfer dalam kisah ini terasa semakin menegangkan. Semua orang menunggu pengumuman berikutnya. Semua berharap akan ada kabar yang mampu membuat semangat para pendukung semakin berkobar. Tidak sedikit yang mulai menghitung hari, menghitung jam, bahkan menghitung menit menuju momen yang mereka yakini bisa menjadi awal dari babak baru. Harapan, rasa penasaran, dan keyakinan bercampur menjadi satu, menciptakan gelombang antusiasme yang terus membesar dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya, cerita ini menyisakan satu pertanyaan besar yang terus menggema di benak para pendukung. Jika seluruh potongan cerita ini benar-benar tersusun menjadi kenyataan, jika semua pemain mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan terbaik, dan jika setiap rencana berjalan tanpa hambatan, mampukah skuad impian ini mengubah peta persaingan sepak bola Asia? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Yang ada hanyalah keyakinan, semangat, dan harapan bahwa suatu hari nanti semua kerja keras itu akan dibayar dengan penampilan yang membuat stadion bergemuruh, para pendukung bersorak tanpa henti, dan lawan-lawan mulai menyadari bahwa mereka sedang menghadapi tim yang berbeda dari sebelumnya. Kehilangan panasnya, belum selesai euforia itu menyebar, cerita ini kembali menghadirkan babak yang membuat para pendukung semakin sulit menahan antusiasme. Kali ini, perhatian tertuju pada bayangan sebuah skuad AFF Indonesia yang dalam alur fiksi digambarkan mulai dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora yang berkarier di level sepak bola Eropa. Kabar itu langsung memantik gelombang diskusi yang luar biasa. Para pendukung membayangkan bagaimana jadinya jika pengalaman bermain di kompetisi dengan tempo tinggi, tekanan besar, dan kualitas permainan yang ketat berpadu dengan semangat juang para pemain lokal yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Di dunia fiksi ini, banyak yang menyebut inilah kombinasi yang selama bertahun-tahun hanya menjadi impian para pecinta sepak bola Indonesia. Satu persatu nama terus bermunculan dalam berbagai pembahasan. Media sosial dipenuhi susunan skuad versi para pendukung, lengkap dengan prediksi formasi, strategi, hingga siapa yang pantas mengisi 11 pemain utama. Tidak ada hari tanpa perdebatan. Ada yang menginginkan permainan menyerang sejak menit pertama, ada pula yang yakin keseimbangan lini tengah akan menjadi kunci utama. Semua merasa memiliki gambaran terbaik tentang seperti apa wajah timnas impian itu. Setiap unggahan baru langsung dibanjiri ribuan komentar. Setiap kabar sekecil apapun berubah menjadi topik hangat yang menyebar dengan sangat cepat. Dalam kisah ini, kehadiran pemain diaspora bukan hanya dipandang sebagai tambahan kualitas individu, tetapi juga sebagai sumber pengalaman yang bisa menularkan mental bertanding kepada seluruh tim. Mereka digambarkan membawa kebiasaan latihan dengan intensitas tinggi, disiplin yang kuat, serta keberanian mengambil keputusan di bawah tekanan. Sementara para pemain yang sudah lebih dulu membela merah putih, tetap menjadi fondasi utama yang menjaga identitas permainan tim. Perpaduan itulah yang membuat banyak tokoh dalam cerita mulai percaya bahwa Indonesia sedang membangun generasi yang memiliki karakter kuat sekaligus kualitas yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Suasana pun semakin memanas ketika para pendukung dalam cerita mulai membayangkan bagaimana reaksi lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara. Ada yang percaya setiap pertandingan akan berlangsung jauh lebih sengit karena semua tim pasti datang dengan persiapan ekstra. Ada pula yang beranggapan bahwa nama Indonesia akan semakin sering diperhitungkan sebagai salah satu penantang serius. Semua itu masih sebatas imajinasi dalam cerita ini, tetapi justru itulah yang membuat antusiasme para pendukung terus membesar. Mereka membayangkan stadion bergemuruh, nyanyian supporter menggema sejak sebelum kick-off, dan setiap gol disambut dengan ledakan kegembiraan yang terasa sampai ke seluruh penjuru negeri. Namun di balik semua euforia itu, cerita ini juga menggambarkan bahwa tidak ada tempat bagi rasa cepat puas. Setiap pemain, siapapun latar belakangnya, tetap harus membuktikan kualitas di lapangan. Tidak ada jaminan tempat hanya karena berasal dari liga yang lebih besar atau memiliki pengalaman di luar negeri. Semua harus bekerja keras, bersaing secara sehat, dan menunjukkan bahwa mereka layak mengenakan lambang Garuda di dada. Itulah yang membuat persaingan dalam skuad terasa begitu ketat sekaligus menarik untuk disaksikan. Dan ketika hitung mundur menuju turnamen semakin dekat, para pendukung dalam cerita hanya memiliki satu harapan besar. Mereka ingin melihat sebuah tim yang bermain sebagai satu kesatuan, bukan sekadar kumpulan nama besar. Sebuah tim yang berani menekan, tenang saat menguasai bola, disiplin ketika bertahan, dan pantang menyerah hingga peluit panjang berbunyi. Jika semua potongan cerita itu benar-benar menyatu,
maka dalam dunia fiksi ini, para pendukung membayangkan Indonesia mampu menghadirkan penampilan yang membuat seluruh stadion bergemuruh dan setiap pertandingan menjadi tontonan yang dinanti oleh para pecinta sepak bola di seluruh kawasan. Seolah belum mencapai puncaknya, cerita ini kembali memantik imajinasi para pendukung. Dalam dunia fiksi ini, satu persatu nama besar mulai dirangkai menjadi sebuah skuad impian yang membuat para penggemar sulit berhenti berandai-andai. Tom Haye, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Mitchell Bakker, Eliano Rogers, Jordi Amat, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tim Geppens, Matteo Dams, Rafael Struijk, hingga sederet nama lain digambarkan sebagai bagian dari diskusi yang terus memanas. Setiap nama menghadirkan harapan baru, setiap posisi memunculkan perdebatan baru, dan setiap kombinasi pemain melahirkan ribuan prediksi berbeda dari para pendukung. Di media sosial dalam cerita ini, hampir setiap unggahan dipenuhi susunan 11 pemain versi masing-masing, seolah semua orang berlomba menjadi pelatih yang paling jitu membaca masa depan. Yang membuat suasana semakin heboh adalah munculnya satu pertanyaan yang terus bergema di mana-mana. Kalau nama-nama itu sudah membuat skuad terlihat begitu kuat, lalu siapa lagi pemain diaspora yang akan bergabung? Pertanyaan itu langsung berubah menjadi topik utama. Berbagai spekulasi bermunculan tanpa henti. Ada yang yakin masih ada kejutan besar yang belum diumumkan. Ada yang percaya masih ada talenta muda keturunan Indonesia di Eropa yang diam-diam sedang dipantau. Ada pula yang beranggapan bahwa semua kejutan sengaja disimpan hingga momen yang paling tepat agar mampu mengguncang perhatian para pencinta sepak bola Asia Tenggara. Dalam kisah ini, para pendukung mulai membayangkan bagaimana jika daftar itu terus bertambah. Mereka membicarakan kemungkinan hadirnya wajah-wajah baru dari kompetisi Eropa yang selama ini belum banyak dikenal publik. Setiap kali muncul nama baru di ruang diskusi, antusiasme langsung meledak. Ada yang mencari rekaman pertandingan mereka, ada yang membahas gaya bermainnya, ada yang menghitung apakah posisi tersebut benar-benar dibutuhkan tim. Tidak sedikit pula yang percaya bahwa kejutan terbesar justru belum muncul ke permukaan, sehingga rasa penasaran terus meningkat dari hari ke hari. Semua imajinasi itu membuat atmosfer cerita semakin panas. Di satu sisi, para pendukung membayangkan lini belakang yang semakin kokoh, lini tengah yang semakin tenang mengendalikan permainan, dan lini depan yang semakin tajam memanfaatkan setiap peluang. Di sisi lain, mereka juga sadar bahwa sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya karena nama besar. Kekompakan, kerjasama, dan semangat bertanding tetap menjadi penentu utama. Karena itulah, dalam cerita ini, siapapun yang akhirnya bergabung tetap harus membuktikan diri di lapangan dan berjuang mendapatkan tempatnya. Lalu kembali muncul pertanyaan yang membuat seluruh penggemar semakin penasaran. Apakah masih ada kejutan lain yang sedang dipersiapkan? Apakah masih ada pemain diaspora yang selama ini belum pernah dibicarakan tetapi tiba-tiba muncul sebagai kejutan besar? Atau justru akan lahir talenta muda baru yang mampu mencuri perhatian dan mengubah peta persaingan di dalam skuad? Tidak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Yang ada hanyalah berbagai teori, harapan, dan imajinasi yang terus berkembang dari satu hari ke hari berikutnya. Di penghujung babak cerita ini, para pendukung hanya bisa menunggu. Mereka menunggu daftar yang benar-benar final, menunggu siapa saja yang akhirnya mengenakan seragam merah putih, dan menunggu apakah kejutan terakhir benar-benar akan datang. Sampai saat itu tiba, satu pertanyaan masih terus menggantung di udara dan menjadi bahan diskusi tanpa henti. Siapa sosok diaspora berikutnya yang akan melengkapi kepingan terakhir skuad impian Indonesia dalam cerita ini? Dan disinilah cerita benar-benar mencapai titik yang membuat para pendukung seolah tidak bisa memejamkan mata. Dalam dunia fiksi ini, tidak ada lagi yang membahas sekadar siapa yang masuk daftar atau siapa yang akan bermain sejak menit pertama. Pembahasannya sudah naik ke level yang jauh lebih liar. Semua orang mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya awal dari sebuah revolusi besar? Apakah masih ada nama-nama diaspora lain yang selama ini memilih diam, tetapi diam-diam sedang mengikuti setiap perkembangan timnas Indonesia? Pertanyaan itu terus berputar tanpa henti, memancing rasa penasaran yang semakin membara. Di setiap sudut media sosial dalam cerita ini, para pendukung seakan berlomba menyusun kepingan terakhir dari puzzle raksasa. Tom Haye disebut sebagai pengatur irama permainan yang membuat lini tengah semakin hidup. Sandy Walsh digambarkan siap berlari tanpa henti di sisi lapangan. Ragnar Oratmangun menjadi ancaman yang bisa muncul dari berbagai arah. Eliano Rogers menghadirkan kreativitas yang sulit ditebak. Justin Hubner dan Jordi Amat dibayangkan menjadi tembok kokoh yang siap menghadang siapapun. Ivar Jenner menjadi motor permainan yang tidak kenal lelah. Rafael Struijk membawa keberanian menusuk pertahanan lawan. Sementara Mitchell Bakker, Tim Geppens, Matteo Dams, dan nama-nama lain terus menjadi bagian dari diskusi panjang yang membuat para pendukung semakin bersemangat membayangkan seperti apa wajah skuad impian itu. Namun justru ketika semua orang merasa daftar itu sudah luar biasa, dalam kisah ini muncul bisikan yang membuat suasana berubah total. Konon, masih ada beberapa nama yang belum pernah muncul ke hadapan publik. Bukan karena kualitas mereka diragukan,
Tetapi karena cerita menggambarkan semuanya masih diselimuti teka-teki. Kalimat sederhana itu langsung membuat para pendukung semakin penasaran. Mereka mulai membayangkan kemungkinan demi kemungkinan, berharap akan ada kejutan yang benar-benar membuat semua orang terdiam sesaat sebelum akhirnya bersorak kegirangan. Malam demi malam dalam cerita ini dipenuhi spekulasi. Setiap kabar kecil dianggap sebagai petunjuk. Setiap foto yang beredar dianalisis sampai ke detail terkecil. Setiap pernyataan yang muncul langsung dihubungkan dengan kemungkinan datangnya wajah baru. Tidak ada yang ingin menjadi orang terakhir yang mengetahui kabar besar berikutnya. Bahkan ada yang berandai-andai bahwa pengumuman selanjutnya akan menjadi momen yang membuat seluruh Asia Tenggara serentak menoleh ke arah Indonesia. Lalu muncullah kalimat yang terus menggema di kalangan para pendukung dalam cerita. Kalau benar masih ada kejutan, siapa orangnya? Pertanyaan itu tidak pernah benar-benar menemukan jawaban. Justru ketidakpastian itulah yang membuat antusiasme semakin membesar. Ada yang membayangkan seorang bek tangguh dari Liga Eropa, ada yang berharap muncul gelandang kreatif dengan visi permainan luar biasa, ada pula yang menunggu sosok penyerang yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan. Semuanya hanyalah imajinasi dalam kisah ini, tetapi cukup untuk membuat semangat para pendukung terus menyala. Semakin mendekati akhir cerita, suasana digambarkan seperti hitung mundur menuju sebuah babak baru. Para pendukung membayangkan stadion yang penuh sesak, lagu kebangsaan yang berkumandang dengan lantang, dan para pemain berdiri berjajar mengenakan lambang Garuda dengan penuh kebanggaan. Tidak ada lagi perbedaan antara pemain lokal maupun diaspora. Yang ada hanyalah satu tujuan, satu semangat, dan satu mimpi untuk membawa Indonesia tampil sebaik mungkin di atas lapangan. Dan ketika lampu stadion mulai menyala dalam imajinasi cerita ini, satu kalimat kembali terdengar di mana-mana. Kalau ini baru permulaan, seberapa besar kejutan berikutnya? Tidak ada yang bisa memastikan jawabannya. Yang pasti, selama cerita ini terus berlanjut, rasa penasaran para pendukung tidak akan pernah padam. Karena mereka percaya bahwa setiap babak baru selalu menyimpan kemungkinan yang lebih besar daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Namun saat semua orang merasa cerita ini sudah mencapai puncaknya, justru disitulah babak yang sesungguhnya dimulai. Dalam dunia fiksi ini, suasana berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Grup-grup diskusi para pendukung mendadak ramai. Notifikasi media sosial terus berbunyi tanpa henti. Semua orang mengaku mendapat informasi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan daftar skuad masih bisa berubah. Ada yang bersikeras masih ada satu kejutan besar yang sengaja disimpan. Tidak ada yang tahu mana yang benar, tetapi satu hal terasa jelas, rasa penasaran kini berada di titik tertinggi. Di balik hiruk-pikuk itu, muncul sebuah pertanyaan yang terus menghantui para pendukung. Bagaimana jika nama-nama yang selama ini menjadi sorotan ternyata bukan kejutan terakhir? Bagaimana jika masih ada satu kepingan puzzle yang belum diperlihatkan? Dalam cerita ini, pertanyaan itu langsung menyebar seperti api. Semua orang mulai membuka kembali daftar pemain keturunan Indonesia yang pernah dibicarakan publik. Mereka saling bertukar teori, saling menyusun kemungkinan, dan saling meyakinkan bahwa cerita ini belum selesai. Sementara itu, suasana pemusatan latihan dalam kisah ini digambarkan tetap berjalan seperti biasa. Tidak ada pernyataan yang membuka semuanya. Tidak ada petunjuk yang benar-benar jelas. Justru ketenangan itulah yang membuat para pendukung semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Mereka merasa setiap latihan tertutup, setiap agenda yang tidak dipublikasikan, dan setiap momen yang luput dari sorotan kamera bisa saja menjadi bagian dari kejutan yang lebih besar. Lalu, muncul kabar yang membuat semua orang kembali terdiam. Dalam alur cerita ini, beredar bisikan bahwa masih ada beberapa nama yang sedang dipantau. Tidak disebutkan siapa, tidak dijelaskan berasal dari klub mana. Tidak ada kepastian apakah mereka akan memilih Indonesia atau tidak. Yang terdengar hanyalah satu kalimat singkat yang langsung memancing ribuan spekulasi, tunggu waktunya. Kalimat sederhana itu menjadi bahan pembicaraan sepanjang hari. Ada yang menganggapnya hanya rumor. Ada yang percaya itu adalah pertanda bahwa babak terbesar masih menunggu di depan. Di sisi lain, para pendukung mulai membayangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar turnamen. Mereka berandai-andai tentang sebuah generasi yang mampu bermain dengan percaya diri, menguasai pertandingan, dan membuat setiap lawan berpikir dua kali sebelum menghadapi Indonesia. Dalam cerita ini, mimpi itu terasa begitu dekat, tetapi tetap diselimuti misteri. Tidak ada yang berani memastikan, karena justru ketidakpastian itulah yang membuat setiap babak terasa semakin menegangkan. Dan tepat ketika semua orang mengira cerita akan segera menemukan jawabannya, layar seolah perlahan menggelap. Tidak ada pengumuman, tidak ada daftar baru yang diperlihatkan. Hanya sebuah kalimat yang muncul di penghujung kisah, membuat para pendukung kembali dipenuhi rasa penasaran. Satu nama lagi disebut siap mengubah jalannya cerita, tetapi identitasnya masih dirahasiakan. Apakah ini benar-benar kepingan terakhir dari skuad impian? Atau justru awal dari kejutan yang jauh lebih besar? Bab berikutnya akan menjawab semuanya.